saudara, sahabat Mutiara Malam, dimanapun Anda berada, sukacita kembali lagi bersama dengan kita. Saya percaya saudara tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa dan siapkan hati kita malam ini. Kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita mau dimenangkan, kita mau dikuatkan. Terpujilah namamu ya Allah yang ajaib, Tuhan Raja di atas segala raja. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, jikalau kami boleh mendapat kesempatan untuk kembali lagi kami belajar akan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, naungi setiap kami dengan Roh-Mu yang baru. Dan bangunkan kami Tuhan senantiasa, segarkan kami, basuh semua keletihan kami. Dan di dalam nama Yesus kami kuat di dalam Engkau. Kami menang dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Saya ucapkan selamat join ya, berkembali lagi bersama dengan Mutiara Malam. Ya, sungguh sukacita untuk setiap saudara yang bahkan sangat setia ya untuk join setiap malam. Yes ya. Saudara, saya mau berkata bahwa kita sudah memasuki masa-masa akhir zaman. Ada masa kegoncangan, ada masa di mana kita akan, bahkan banyak orang mengalami banyak penderitaan. Satu hal yang saya rindu malam ini kita mau belajar ya, untuk bahkan kita supaya menang menghadapi banyak hal. Mari kita hidup di dalam Roh. Katakan amin. Haleluya. Kita gereja Tuhan, anak-anak Allah, umat percaya. Saya mendorong untuk setiap kita, mari kita hidup di dalam Roh. Galatia 5 ayat yang pasal yang kelima ayat 13. Galatia 5 ayat 13 berkata dengan jelas, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 16, saudara perhatikan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ada amin saudara. Ya saudara yang terkasih, untuk kita bisa menyelesaikan panggilan hidup ini, selama Anda dan saya masih di bumi, tidak ada cara yang lain untuk kita bisa menang selain kita bisa dan harus hidup di dalam Roh. Katakan amin. Hidup di dalam Roh adalah perkara yang sangat penting dalam hidup ini. Dan hidup di dalam Roh itu bukan pilihan, tetapi hidup di dalam Roh adalah sebuah perintah. Karena memang tidak ada cara yang lain. Bagaimana kita menang menghadapi ada banyak hal cengkeraman iblis yang ada di dunia ini ketika kita tidak hidup di dalam Roh. Tetapi Paulus jelas berkata, dia berkata hiduplah di dalam Roh, sebab hidup dalam Roh, keinginan Roh dengan keinginan daging itu berlawanan, saudara. Ya, sangat berlawanan. Saya yakin Anda setuju dengan apa yang saya katakan. Seringkali bahkan Paulus berkata, apa yang saya mau lakukan, ya, padahal itu dosa, saya tidak mau lakukan, tapi itu saya lakukan. Apa yang saya mau lakukan ternyata tidak bisa saya lakukan. Saudara, betapa sangat seriusnya bagaimana kita hidup di dalam Roh. Sekarang persoalannya, bagaimana kita bisa hidup dalam Roh? Ya, ada banyak orang Kristen, bahkan orang-orang percaya, ada banyak beberapa umat Tuhan datang kepada saya, bahkan mereka berkata, bagaimana hidup dalam Roh? Ya, saya sudah Kristen, tetapi saya mau berkata saudara,
kekristenan itu tidak cukup. Karena kekristenan itu hanya sekedar kalau dikatakan orang agama saja, maka hidup kita nggak ada yang berubah. Tetapi ingat, kekristenan atau Christian, yang kita itu lebih jelas, Christian itu pengikut Kristus. Christian itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang benar adalah orang-orang yang harus punya hubungan dengan Tuhan. Mari kita akan lihat bagaimana kita bisa hidup dalam roh. Karena hanya orang yang hidup dalam roh sajalah mereka yang pasti akan menang dalam menghadapi banyak hal dalam hidup. Yang paling pertama, bagaimana kita bisa hidup dalam roh? Secara jelas kita harus hidup di dalam firman. Haleluya. Anda yang sudah join, saya mau mendorong sekali lagi, jangan sampai kita tidak hidup dalam firman. Katakan amin. Firman itu segalanya dalam hidup kita. Kita tidak bisa memisahkan roh dengan firman. Sebab roh dan firman itu satu, saudara. Ya, saya mau bawa saudara pelan-pelan. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. Betapa berkuasanya firman Tuhan. Betapa berkuasanya Alkitab. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Allah sanggup mengubah kehidupan kita menjadi baru. Kita sendiri, saya mau berkata, kita tidak bisa mengubah hidup kita secara serius. Ya, pastor tidak bisa juga mengubah hidupmu. Orang di sekelilingmu tidak bisa mengubah hidupmu. Tetapi hidupmu dan hidupku hanya bisa diubah karena firman. Amin, saudara. Firman itulah yang membersihkan kita. Firman itulah yang menyucikan kita. Di sini dikatakan firman itu mengajar hidup kita, menyatakan kebenaran, ya, menyatakan kesalahan kita. Apa yang salah dari hidup kita? Firman itu memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi saya sangat percaya orang yang tidak pernah baca firman, sesuatu yang sangat normal, pasti dia tidak pernah bisa berubah. Saudara yang terkasih, kehidupan ini adalah seperti sebuah peperangan. Ada suka atau tidak suka, selalu akan ada dua kubu. Dari musuh dengan dari Tuhan yang senantiasa tarik-menarik, secara khusus iblis. Bahkan hari-hari ini kita sadari, ya, dunia semakin masuk kepada masa atau musim di mana orang percaya harus punya mata roh yang harus lebih tajam, harus semakin jernih untuk melihat apa yang iblis sedang kerjakan. Jangan sampai kita tertidur. Amin. Saudara mau menjadi 5 gadis yang bijaksana? Ketika sangkakala itu berbunyi, maka engkau dan saya akan masuk dalam pesta. Ya, jangan sampai kita sama-sama tertidur, and then ketika sangkakala itu berbunyi, kemudian ternyata 5 gadis yang bodoh dikatakan ditemukan. Tidak ada minyak dalam buli-buli. Tidak ada minyak dalam pelita, ya. Sehingga apa? Ketika sang mempelai datang, 5 gadis yang bodoh tidak siap. Saudara, hari-hari ini saya mau mendorong sekali lagi. Mari tarik dirimu, mari disiplin dirimu. Engkau harus hidup di dalam firman. Ada amin? Baik suami, baik istri, baik anak-anak, kita harus mendisiplin diri kita untuk hidup di dalam firman. Karena ketika kita tidak hidup dalam firman, kita akan menjadi tuan kepada diri kita sendiri. Itu yang lebih bahaya. Yosua 1 ayat 8-9 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Hari itu sebelum Yosua menggantikan Musa
untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Allah tahu betapa tugas yang Yosua terima itu bukan tugas yang mudah. Ya, sehingga Tuhan berkali-kali, kalau saudara baca dalam kitab Yosua, Anda temukan berkali-kali, bahkan yang namanya Tuhan seperti berbicara buat anaknya. Dia mau berkata, "Hei Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hai Yosua, ketika engkau memimpin bangsa Israel yang tegar teguk, yang keras hati, kuatkan dan teguhkan hatimu." Haleluya. Dan malam hari ini saya mau berkata, seperti layaknya Allah bersabda kepada Yosua hari itu, ya. Firman ini juga diturunkan buat Anda dan saya. Ayat ini jelas berkata, jika engkau tidak lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang malam, engkau akan memiliki hidup yang berhasil dan beruntung. Ada amin. Haleluya. Yes. Ya, bahkan di sini dikatakan kuatkan, teguhkan. Jadi ketika apapun yang kita lewati, ya, bahkan hidup ini ya, orang pasti pernah mengalami sisi hidup terluka dan dilukai. Di dalam perjalanan hidup kita di bumi, itu sesuatu yang biasa ketika Anda terluka atau dilukai. Tapi saya mau berkata, Tuhan memberi pesan. Ketika engkau merenungkan firman siang dan malam, maka engkau akan dijauhkan. Perhatikan, dimampukan karena kekuatan roh, memampukan engkau tidak kecut dan tawar hati. Katakan haleluya. Ya, seringkali sesuatu yang sangat natural, saudara, ya. Bahkan kita pernah mengalami up and down dalam hidup. Mungkin engkau terluka atau dilukai dengan orang yang engkau sangat kasihi. Saya mau berkata, disitulah letak engkau harus pegangi firman dengan kuat. Engkau harus berpegang dengan firman, seperti bagaimana hatimu bertaut kepada Tuhan. Supaya hati ini, ingat saudara, hati ini, karena Alkitab berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari hati terpancar kehidupan. Memang benar. Sebab hati ini, ya, hati ini kadang kita tidak sadari. Yeremia berkata hati itu licik. Ya, bahkan kadang kita punya hati membatu, kita nggak sadar. Oleh karena itu Tuhan berpesan kepada Yosua, Yosua, hiduplah dalam firman, hiduplah dalam Taurat Tuhan, sehingga ketika engkau memimpin bangsa Israel, sekalipun mungkin mereka menolak engkau, engkau menghadapi kecewa, menghadapi luka, engkau tidak akan tawar hati dan kecut. Ada amin, saudara? Amin. Yes. Malam hari ini siapa di antara engkau yang sedang join live, bahkan engkau punya hati sedang luka, hatimu sedang kecut, ya, hatimu sedang mengalami satu perkara di mana seperti beban berat dalam hidupmu. Saya mau berkata, hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Isi firman dalam hidupmu. Isi yang namanya hidupmu dengan firman kebenaran. Ketika seringkali saya mengalami ada banyak masalah, saudara, ada banyak kekecewaan di hati saya tahu kekuatan saya hanya firman. Secara jujur kadang-kadang daging kita lemah. Betul, saudara? Daging kita sepertinya berontak dan mau melawan. Aku malas, aku tidak mau mendengar firman, aku tidak mau baca firman. Tapi saya pribadi mendisiplin diri saya. Saya sering paksa diri saya di saat saya berada dalam tekanan. Bahkan ketika saya dalam tekanan, saya akan baca firman Tuhan kuat-kuat. Ya, Anda perlu lakukan itu. Untuk apa? Saudara, saya mau berkata, ada kuasa dalam firman. Firman itu seperti air, menyembuhkan di dalaman hati kita. Firman itu seperti air, membersihkan semua yang kotor dalam hidup kita, sehingga kita akan tetap bisa berjalan menyelesaikan panggilan kita. Haleluya, amin, saudara. Mari kita belajar betapa firman itu berkuasa. Hari-hari ini saya percaya juga setiap saudara, manusia hari-hari ini hidup dalam dunia teknologi. Kita mengenal ada yang namanya Waze, ya, saudara tahu Waze, ya, Google Map.
GPS, apapun, menolong kita untuk memberi petunjuk jalan untuk kita pergi kepada satu destinasi. Nah, saudara, ada banyak di antara kita pasti ya, ketika kita belum kenali jalan itu, kita sangat memerlukan Waze. Nah, persoalannya saya mau berkata, firman Tuhan hampir sama dengan Waze. Firman Tuhan hampir sama dengan Google Map atau GPS. Siapa di antara saudara tahu jalan pergi ke sorga? Kita tidak tahu, saudara. Selain firman itu yang menunjukkan jalan bagi hidup kita. Firman itulah GPS dalam hidupmu. Firman itu adalah Waze yang akan memberi direction bagaimana kita boleh berjalan menuju sorga. Ada amin, saudara. Haleluya. Ya, mari cintai Taurat Tuhan. Mari cintai firman Tuhan dalam hidup ini. Ya, sekali lagi saya mau berkata, orang yang hidup dalam firman, ia adalah orang yang bahkan saya mau berkata pasti punya pikiran-pikiran dan suka memikirkan perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa pikiran juga perlu harus dijaga? Sebab pikiran itu adalah medan peperangan. Adalah sebuah area yang berbahaya, di mana iblis paling suka memanfaatkan, bahkan memutar balik pikiran kita. Menyerang kita melalui pikiran kita. Memberi sebuah pengaruh yang sangat negatif, yang boleh menghabisi hidupmu dan saya. Saudara, iblis itu tahu kesukaan kita. Saya mau berkata, kadang-kadang jangan terlalu merendahkan iblis ya. Dia itu sudah hidup lebih lama daripada kita hidup. Bahkan dia tahu firman. Persoalannya, dia tidak mau mengakuinya. Dia tahu semua firman. Ya, bahkan dia percaya Yesus anak Allah. Nah, apalagi kita orang percaya anak Tuhan, kenapa kita tidak pernah baca firman? Kenapa kita begitu malas? Padahal firman Tuhan itu adalah buku petunjuk setiap orang mau pergi ke sorga. Malam hari ini saya mau bertanya, Anda mau pergi kemana? Haleluya. Jawab sendiri-sendiri. Anda tahu jawabannya? Hari ini mulai cintai firman. Amin. Dari Markus 7 ayat 20 berkata, apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya. Jadi pikiran yang terisi oleh hal-hal yang negatif itu pada saat yang sama akan mengeluarkan sebuah perkataan atau sebuah ucapan yang negatif. Makanya kenapa pikiran kita harus dipenuhi dengan firman, saudara. Ya, jangan sampai kita dibohongi oleh iblis. Iblis mungkin berkata, tidak perlu baca Alkitab, engkau punya pikiran positif. No. Pikiran positif, pikiran yang membangun itu semua dari firman. Kenapa? Karena Tuhan rindu apa yang kita pikirkan. Seperti yang Paulus katakan, baik itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Amin. Untuk sahabat Mutiara Malam, bagi sesiapa engkau yang hari-hari ini sedang down, yang hari ini sedang berada dalam dilema, saya mau berkata, penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan. Amin. Maka engkau akan bisa memiliki kekuatan, otoritas yang dari Tuhan untuk punya pikiran yang positif. Mungkin kau sedang lemah melihat pekerjaanmu tidak baik. Mungkin engkau sedang lemah melihat ada orang yang kau doakan gak pernah bertobat. Mungkin engkau sedang lemah melihat hidupmu kenyataannya melemahkan. Tapi saya mau berkata, hiduplah oleh firman. Orang yang hidup dalam firman, nah ini dia, saya mau berkata, ini sangat penting. Anda harus hidup oleh iman. Orang yang hidup di dalam firman, dia harus hidup oleh iman. Dia harus hidup oleh karena apa yang tidak terlihat. Jangan hanya hidup karena apa yang engkau lihat. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Anda mau kekal? Mau punya hidup yang kekal? Mari hidupi firman. Mari hidup dalam iman. Untuk Anda berjalan dan dalam hidup tidak mudah cepat kecewa, tidak mudah cepat terluka, tidak mudah cepat yang namanya patah hati. Sebab apa? Anda hidup karena kebenaran firman. Anda bukan hanya hidup karena apa yang Anda lihat, tapi Anda hidup karena janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Ya, mata kita akan dibuat tertuju kepada Tuhan. Kita akan dibangun bagaimana hidup benar, bagaimana hidup menikmati janji Tuhan. Dalam satu Alkitab atau salah satu kisah di dalam firman Tuhan, ada seorang yang bernama Gehazi. Dia adalah bujang Elisa. Ya, satu kali ada satu kisah di mana bujang Elisa dengan Elisa menghadapi musuh bangsa tentara Aram. Hari itu tentara Aram lengkap dengan kuda dan sedang mengepung kota. Bujang Elisa hari itu takutnya luar biasa dan mulai muncul kekhawatiran. Kenapa, saudara? Karena bujang Elisa itu fokus kepada masalah. Dia fokus melihat musuh di depan. Tetapi ingat, sang Elisa berbeza. Dia begitu tenang. Kenapa? Karena apa yang Elisa lihat berbeza dengan bujangnya melihat. Bujangnya karena ketakutan dia berkata, celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Tapi hari itu Elisa berdoa kepada Allah. Dia berkata, Tuhan Allah, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Alkitab berkata, dibukalah mata bujang Elisa. Dan saudara, apa yang terlihat? Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17 berkata, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bujang Elisa terkejut. Kenapa? Wow, ternyata di alam roh ada banyak malaikat menyertai dia. Saudara, malam ini saya mau berkata, siapapun engkau yang ketika mungkin engkau mengalami di mana sebuah pengalaman yang menyakitkan. Mungkin orang sedang menghina engkau, orang memfitnah engkau, orang melukai hidupmu, orang melakukan banyak hal, bahkan orang tidak percaya lagi dengan hidupmu. Saya mau berkata, mari pakai kacamata roh. Mari belajar hidup bukan karena apa yang kau lihat. Yang penting saya mau berkata jelas, kesimpulannya Anda harus benar. Kalau hidupmu benar, maka ingat saudara, ketika engkau buka mata, ada malaikat Tuhan di sekelilingmu yang menyertai engkau. Ada Allah Roh Kudus yang siap menghibur engkau. Katakan amin. Haleluya. Yes. Sebuah sukacita ketika Anda tahu satu kunci ini. Jangan hidup karena apa yang engkau lihat. Ada amin. Ya, ada kalanya kita anak Tuhan masih biasa untuk hidup karena apa yang kita lihat. Ya, kita hanya lihat di depan mata masalah seperti ini, orang seperti ini, dan kita kecewa. Tanpa kita pernah duduk dan merenung. Roh Kudus, apa yang engkau sedang mau kerjakan? Roh Kudus, ada apa di sebalik masalahku? Mari kita belajar. Ya, mari kita meresponi dengan sudut pandang yang benar. Mari kita membawa semua masalah, semua problem, semua krisis yang bahkan mungkin saudara hadapi, dan lihatlah dari sisi yang berbeza. Siapa tahu Tuhan sedang memproses engkau, menjadikan engkau semakin rendah hati, ya, menjadikan engkau semakin indah, menjadikan engkau semakin baik. Saudara mau? Karena tidak lama lagi Tuhan akan promosikan hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam roh? Orang yang mau hidup dalam roh, dia harus penuhi hidupnya dengan doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan ini tidak bisa lepas dari hidup orang-orang yang hidup oleh roh. Saudara tahu bagaimana pemazmur, ya, khususnya kitab Mazmur itu banyak sekali ditulis. Bahkan salah satu penulis yang cukup banyak yaitu Daud.
Dia itu menulis Mazmur bukan karena dia itu pandai, punya skill dalam kepintaran menulis. No. Tetapi Daud hari itu sedang mengalami Tuhan. Ya, Daud itu mengalami Tuhan dengan pribadi, saudara. Ketika dia mengalami kecewa, dia menulis Mazmur. Ketika dia dikejar-kejar Salomo, dia menulis Mazmur. Ketika dia sedang dibunuh oleh dikejar Saul, dia itu menulis Mazmur. Ya, ketika dia dikhianati, dia menulis Mazmur. Ketika dia ditipu, dia menulis Mazmur. Sepanjang hidup Daud, dia banyak menulis Mazmur sebagai ekspresi apa, saudara? Dia bergantung kepada Tuhan. Anda mau hidup dalam roh? Mari responi semua masalahmu. Masuk dalam bilikmu. Cari masa, cari hadirat Tuhan. Sembah Dia. Amin, saudara. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, kuncinya tadi dikatakan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Tidak lain yaitu Yesus sendiri. Yesus berkata, "Akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang akan pergi ke Bapa selain melalui Dia." Ya, dan dikatakan bahwa aku adalah firman, dan firman sudah menjadi daging, dan daging itu adalah firman. Dia adalah Yesus. Dia sudah menjadi manusia. Saudara yang terkasih, ketika engkau menjadi penyembah yang benar, itu berbicara sebuah totalitas kehidupan. Roma 12 ayat 1 berkata, "Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara, penyembahan yang benar itu adalah sebuah ibadah yang sejati, dengan ekspresi kehidupan. Saya mau berkata, ya, bahkan Anda yang sudah melayani, bahkan Anda lebih banyak melayani di dalam worship team. Saya mau berkata, ini hal yang sangat penting. Kita tidak berpikir bahwa yang namanya penyembahan adalah kehidupan. Ada banyak saya temukan orang-orang yang masuk pelayanan dalam worship team. Mereka hanya mempertajam skill mereka, tanpa mereka mempertajam karakter di dalamnya. Padahal penyembah yang Tuhan cari adalah orang-orang yang bisa hidup di dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Ya, jangan sampai hidupmu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya, sekejap ketika engkau di depan altar, engkau melayani dengan wow, luar biasa. Tetapi hidup keseharianmu tidak mencerminkan kebenaran firman. Mari kita berubah, saudara. Ada sebuah 3 tingkatan. Saya lihat ini sebuah tingkatan. Bagaimana Paulus menjabar mengenai sebuah ibadah sejati. Yang pertama, engkau harus memberikan persembahan itu yang hidup. Hari itu perjanjian lama, ketika setiap mereka membawa korban, mereka itu membawa sebuah korban dalam bentuk binatang. Tetapi ketika Yesus turun ke bumi, saudara, Yesuslah korban itu. Yesus menggantikan semua persembahan-persembahan dalam tata aturan dalam hukum Taurat. Kita tidak perlu lagi datang ke Tuhan dengan bawa binatang atau persembahan korban. Tetapi Tuhan rindu, Tuhan mau, catat ini, Tuhan mau, yaitu hidupmu. Tuhan mau selagi engkau hidup, selagi engkau sehat, engkau harus persembahkan buat Tuhan. Makanya saya selalu berkata untuk semua orang muda, selagi ada kekuatan dalam hidupmu, jangan jual mahal melayani Tuhan. Ada amin? Yes. Sebab kalau kita sadar yang namanya sebuah salib, ya, ada satu buku saya baca, saya lupa, tapi buku itu sudah lama.
tapi dia sedang menceritakan betapa kuasa salib itu luar biasa. Kuasa darah Yesus. Setiap tetes darah Yesus itu sedang membayar harga mahal untuk hidupmu dan saya. Karena Tuhan serius, saudara. Oleh karena itu dia turun ke bumi menyelamatkan hidupmu dan saya. Apakah sampai hari ini engkau punya hidup cincai? Ketika Tuhan kasih engkau kekuatan, ketika Tuhan kasih engkau nafas, ketika Tuhan kasih engkau kesehatan, apakah engkau membuang masamu percuma dengan tidak pernah memberikan hidupmu bagi dia? Oh pastor, saya busy. Ya, mungkin ada banyak di antara saudara berkata, saya busy, saya tidak ada waktu. Saya mau berkata, saudara, keutamaan yang Tuhan mau dalam hidup ini adalah, maukah engkau fokus kepada Tuhan? Maukah engkau menjadikan Tuhan prioritas di dalam hidupmu? Karena Alkitab berkata, segala sesuatu akan lenyap, tapi firmanku iya dan amin. Saudara, mari belajar, persembahkan hidupmu bagi Tuhan selagi engkau hidup. Jangan waktu engkau sakit, ya. Jangan ketika engkau masuk hospital baru engkau ingat Tuhan. Kecenderungan manusia ketika sudah terlambat baru dia ingat Tuhan. Kalau sudah menghadapi himpitan baru dia ingat Tuhan. Tapi saya mau berkata, ikut Tuhan bukan seperti itu. Ikut Tuhan itu seperti Anda invest. Ikut Tuhan Anda seperti menabung uang dalam bank. Engkau harus melakukannya sedikit demi sedikit, tetapi terus bertumbuh. Sampai satu kali ketika badai itu datang dalam hidupmu, kekuatan rohmu sanggup menghabisi semua tipu daya iblis. Ada amin. Tingkatan kedua, ketika Anda sudah sadar Anda diselamatkan milik Yesus, Anda memberi hidupmu. Tingkatan kedua, yaitu engkau harus memberi hidupmu dengan kudus. Dikatakan persembahkanlah hidupmu yang hidup, yang kudus. Kenapa kudus? Karena Tuhan berkata 1 Petrus 1 ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat itu adalah kehendak Tuhan. Ya, mari kita punya kerinduan mengejar kekudusan. Bahwa kekudusan itu juga saya berkata sebuah identitas kita, saudara. Hidup kudus merupakan sebuah ciri identitas orang-orang warga kerajaan sorga. Katakan amin. Yes. Haleluya. Saya berdoa rohmu akan boleh menangkap apa yang engkau dengar malam ini. Tuhan adalah kudus, maka Ia menghendaki semua umatnya itu juga kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kekudusan itu yang menjadi sebuah ciri kita anak Tuhan. Ya, dan kita disuruh untuk apa? Kejar kekudusan. Kenapa? Karena saya tahu kekudusan bukan hal mudah. Saya berkata sendiri bukan hal mudah. Ya, ketika Anda baru bertobat, ya, Anda melepaskan semua perkara daging, ya, dan Anda mungkin tidak melakukan perkara daging, tetapi Tuhan tidak menuntut di situ saja. Tuhan mau Anda lebih. Mungkin dosa-dosa pelayan-pelayan Tuhan bukan hal yang dosa daging lagi, tetapi mungkin ya dosa di hati itu pun juga dosa, saudara. Bahkan tingkatan yang lebih tinggi, hidup berkenan kepada Tuhan. Dikatakan itu ibadahmu yang sejati. Saudara, tahukah bagaimana seorang Raja Daud mendapat sebuah firman yang berkata, inilah orang yang aku berkenan. Wow, saudara. Allah berkenan dari hidup Daud. Kenapa? Karena Daud adalah pribadi yang merelakan dirinya senantiasa dikoreksi, dibersihkan, ditahirkan oleh Tuhan. Daud mengizinkan dirinya diproses oleh Tuhan. Berbeda sekali dengan Saul. Saudara tahu karakter Saul, yaitu orang yang senantiasa tidak mau menerima koreksi.
Ya, sekalipun dia banyak kesalahan, tapi Saul tidak mau mengakui kesalahannya. Dia tidak mau bertobat. Bahkan ketika Samuel tegur, dia pakai cari alasan, saudara. Saudara, saya mau berkata, punyalah hati seperti Daud. Hidup yang dipimpin oleh roh pasti juga menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 ayat jelas berkata, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaranmu muncul, kemurahanmu keluar, kebaikanmu, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mari kita belajar, saudara. Ini adalah sifat-sifat yang harus muncul dalam hidup kita. Jadi malam hari ini saya mau berdoa untuk setiap Anda yang sudah live. Mari hidup oleh roh. Ada amin, saudara? Karena orang yang hidup oleh roh, ya, dia pasti menang terhadap keinginan diri sendiri. Ya, orang-orang yang mau hidup oleh roh, pasti dia tidak menuruti keinginan daging. Ada soalan terakhir malam hari ini. Apakah Anda mau hidup dalam roh? Apakah engkau mau hidup oleh roh? Ya, apakah engkau mau belajar mempraktiskan identiti kita sebagai warga kerajaan sorga? Amin, haleluya. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Ini adalah lagu yang lama, tapi saya sangat diberkati. Lirik lagu ini berkata, Roh Kudus jamah hatiku, Roh Kudus jamah jiwaku, biar kuasamu mengubah hidupku, dan aku dipenuhi oleh rohmu. Mari kita menyembah bersama-sama. Amin. Yes, Lord. Jamahlah jiwaku, kuasamu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yes, Lord. Katakan, saudara, dengan iman. Silalaya shikarala bakara tayashi. Amin. Jamalah jiwa kami, ya Tuhan. Haleluya. Biar kuasamu yang merubah hidup kami, Tuhan. Oh, shikarala makara tayashi. Menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Menuntun hidupku menjadi sempurna. Amin. Yes, Lord. Thank you, 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 Lord. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, biar Engkau jamah setiap kami, jamah hati dan jiwa kami, Tuhan. Biar kuasamu yang mengubahkan hidup kami mulai malam hari ini. Kekristenan kami, Tuhan, akan punya sebuah kualitas yang ajaib. Ketika kami hidup oleh roh, kami hidup di dalam roh, kami dipimpin oleh roh. Kami tidak akan mengikuti keinginan daging kami lagi, Tuhan. Tapi kami mau hidup sesuai kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk malam ini. Roh Kudus meteraikan firman-Mu atas setiap yang mendengar. Dan biarlah hari-hari ini Engkau temukan kami semakin dewasa rohani, semakin dewasa di dalam Engkau. Dan kami siap menjemput Engkau, bahkan Tuhan di awan-awan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, bangkit gereja-Mu, bangkit umat-Mu menjadi umat pemenang. Haleluya.
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.